Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai hukum-hukum gas. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang hukum Boyle dan hukum Charles. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac. Sebelumnya kakak akan mengingatkan kembali pada kalian tentang hukum Boyle. Hukum Boyle. Pada hukum Boyle ini kita mendapatkan persamaan bahwa tekanan kali volume sama dengan konstan. Sedangkan pada hukum Charles, kita sudah mendapatkan hubungan V dengan T sama dengan konstan. Kemudian bagaimana dengan hukum Gay-Lussac ini? Misalnya ini kita namakan persamaan 2. Dan hukum Boyle ini kita namakan persamaan 1. Bagaimana tentang hukum Gay-Lussac ini? Ternyata saat Gay-Lussac ini melakukan eksperimen, maka dia mendapatkan bahwa ketika volume dijaga konstan, Gay-Lussac, ketika V konstan, maka tekanan akan berbanding dengan T. Inilah bunyi dari hukum Gay-Lussac. Ketika gas dalam wadah volumenya konstan, maka tekanannya akan sebanding dengan temperaturnya. Untuk lebih jelas, kakak akan memperlihatkan kalian gambar. Ini adalah gambar suatu gas yang berada dalam sebuah tabung. Ini adalah piston. Bagaimana jadinya ketika gas ini volumenya tetap? Nah, jadi pada ketinggian H ini tetap tidak dirubah. Apa yang terjadi? Ketika kita memanaskannya, misalnya kita memberikan pemanas di sini. Misalnya ini saya kompor. Saat kita memberikan yang namanya kalor di sini, maka otomatis suhu gas di sini ini akan meningkat. Gas di sini akan meningkat. Coba kalian bayangkan. Nah, akan meningkat terus. Ketika volumenya ini tetap, jadi volume gas ini dibiarkan tetap, maka lama-kelamaan semakin besarnya temperatur, maka tekanannya itu yang membuat ini supaya mendorongnya ke atas piston, supaya mendorong piston ke atas, makin besar tekanan dari sini. Tekanan akan meningkat di sini. Nah, maka itulah bunyi dari hukum Gay-Lussac, ya, di mana tekanan itu akan sebanding dengan temperaturnya. Semakin besar tekanan, maka temperatur semakin besar, dan semakin besar semakin besar suhu atau temperatur, maka tekanan akan meningkat. Semakin besar tekanan, maka volume juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, sehingga untuk membuat suatu kesebandingan ini menjadi suatu formulasi, maka P sama dengan C dikali T. Nah, sehingga P, T sama dengan konstan. Nah, bagaimanapun keadaannya, maka P dibagi T ini akan selalu konstan. Sehingga untuk gas dalam dua keadaan seimbang yang berbeda, kita dapat bahwa P1 T1 P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Inilah persamaan untuk
hukum Gay-Lussac. Kita kembali ke pelajaran sebelumnya. Nah, kita udah dapat hukum Boyle, yaitu tekanan dikali volume konstan. Sedangkan hukum Charles adalah volume dibagi temperatur sama dengan konstan. Dan kita dapat hukum Gay-Lussac itu. Hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac. Sama dengan apa tadi? Kakak ingatkan lagi nih. Hukum Gay-Lussac. Bahwa P per T ini konstan. P dibagi T sama dengan apa? Konstan. Kita sudah mendapat 3 persamaan dari 3 hukum yang berbeda. Sehingga dari persamaan ini kita akan mendapatkan hubungan ketiga hukum ini. Sehingga kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa P V per T sama dengan konstan. Nah, dari ketiga persamaan ini kita akan mendapatkan bahwa P dikali V per T sama dengan konstan. Nah, P dibagi T konstan. P dibagi T, volume dibagi temperatur konstan. P dikali V sama dengan konstan pada hukum Boyle. Sehingga dari 3 persamaan ini kita akan mendapatkan suatu kesimpulan bahwa dari ketiganya kita mendapatkan persamaan seperti ini. Inilah yang kita namakan dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Ini adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Inilah hukum Boyle-Gay-Lussac. Dari ketiga persamaan itu dapat disimpulkan bahwa tekanan dikali volume dibagi temperatur sama dengan konstan. Dan bagaimana ketika gas berada dalam 2 keadaan setimbang yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Inilah kesimpulan dari ketiga persamaan tersebut, yaitu persamaan hukum-hukum gas. Untuk pertemuan kali ini kakak cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.